sejarah kegiatan rumah syukur kemerdekaan layak huni itu berawal seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kita dari murid-murid Torekoh Sidikiah yang pusatnya di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mursyidnya Kiai Muhammad Mokhtar bin Haji Abdul Muti. Beliau mencanangkan program Rumah Syukur Kemerdekaan ini sejak sekitar tahun 2000. Tapi sebelum tahun 2000, sebelum dilaksanakan secara organisasi, itu beliau sudah melaksanakan secara pribadi, sudah bertahun-tahun. Dari Rumah Syukur ini dalam rangka mensyukuri kemerdekaannya bangsa Indonesia. Jadi murid-murid Torekoh Sidikiah untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia itu satu, yakni dengan melaksanakan pembangunan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi di samping pembangunan rumah juga nanti dilaksanakan itu yang namanya sujud syukur kemerdekaan. Jadi pembangunan rumah syukur ini dalam rangka mensyukuri kemerdekaannya bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua, yakni program yang bersifat ketuhanan atau keimanan, yakni membangun akhlak bagi tiap-tiap murid Sidikiah supaya murid-murid Sidikiah ini sadar akan hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah, supaya sadar akan hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia, sadar akan hak dan kewajibannya terhadap alam semesta. Tiga keinsafan, tiga kesadaran. Santri, insan yang mempunyai tiga kesadaran untuk melaksanakan hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Itu program yang pertama. Program yang kedua, Sidikiah itu mempunyai program yakni untuk ikut serta membangun Indonesia, bukan membangun di Indonesia, tapi membangun Indonesia. Kalau membangun di Indonesia, bisa saja orang luar Indonesia membangun di Indonesia, tapi Sidikiah tidak membangun di Indonesia, tapi membangun Indonesia, yakni membangun jiwanya dan membangun raganya. Dengan cara apa? Murid-murid Sidikiah ditanamkan kesadaran nasionalisme, harus ada cinta terhadap tanah air Indonesia. Itu programnya secara besar ada dua. Untuk tahun ini pembangunan Rumah Syukur Layak Huni Sidikiah tahun ini Pak Insya seluruh Indonesia sekitar 150-an, ya, seluruh Indonesia. Dan di Banten ini kita tahun ini baru bisa melaksanakan di Banten 1 unit. Wah, sama di Pamulang. Pamulang dilaksanakan ini tempatnya di Pamulang, tapi pelaksananya dari Jakarta. Jadi di Banten kita melaksanakan 1 unit tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih dari 1 unit. Amin. Dan untuk tahun ini kita mendapatkan berkah dari Allah, bisa membangun Rumah Syukur ini untuk Abuya Majazi sebagai zuriyah dari Syekh Nawawi Al-Basri. Jadi itu berkah buat Sidikiah juga. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Buat warga, pokoknya semuanya lah berkah. Karena Syekh Nawawi adalah ini yang membawa Indonesia ya di mata internasional. Itu ini beliau Abuya Majazi. Dan alhamdulillah beliau berkenan, rumahnya kita bangun. Bukan saat ini bukan nggak layak, sudah layak, tapi biar lebih layak lagi.
Saya kira itu yang saya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Wali. Mungkin statement closing ya, Closing. buat mungkin buat warga Sidikiyah yang lainnya berada di luar mungkin dari DPW Banten, mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk closing statement yang pertama, sebagai murid Sidikiyah harus punya keinsafan, harus punya kesadaran bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang fakir, makhluk yang fil kabat. Jadi fil kabat, serba dalam kesulitan, dhaif, banyak kelemahan-kelemahannya, fakir, punya kebutuhan banyak, tidak bisa mencukupi sendiri. Murid Sidikiyah harus sadar itu. Makanya dengan kesadaran itu, karena kita fakir, harus minta tolong kepada yang maha kaya, yang maha ghaniyyun, mendekatkan diri kepada yang maha ghaniyyun. Karena kita itu dhaif, lemah, harus mendekatkan diri kepada yang maha kuat. Karena kita itu fil kabat, selalu dalam kesulitan, maka dengan kesulitan itu kita sesama manusia harus saling menebar kemanfaatan, menolong. Kalau kita nggak punya kesulitan, mungkin nggak ada tolong menolong. Jadi dengan adanya kesulitan itu adalah berkah. Akhirnya kehidupan berjalan, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Kalau manusia tidak diciptakan dalam kesulitan, mungkin ya, kalau manusia itu berdoa, kamu mau minta tolong apa lagi, orang kamu nggak kesulitan kan gitu. Karena itu, makanya dengan kesadaran itu supaya manusia itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan sama manusia, hubungan yang baik dengan alam semesta. Punya 3 kesadaran, dhaif, fakir, dan fil kabat, manusia ini. Saya kira cukup. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih, mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk closing statement yang pertama, sebagai murid Sidikiyah harus punya keinsafan, harus punya kesadaran bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang fakir, makhluk yang fil kabat. Jadi fil kabat, serba dalam kesulitan, dhaif, banyak kelemahan-kelemahannya, fakir, punya kebutuhan banyak, tidak bisa mencukupi sendiri. Murid Sidikiyah harus sadar itu. Makanya dengan kesadaran itu, karena kita fakir, harus minta tolong kepada yang maha kaya, yang maha ghaniyyun, mendekatkan diri kepada yang maha ghaniyyun. Karena kita itu dhaif, lemah, harus mendekatkan diri kepada yang maha kuat. Karena kita itu fil kabat, selalu dalam kesulitan, maka dengan kesulitan itu kita sesama manusia harus saling menebar kemanfaatan, menolong. Kalau kita nggak punya kesulitan, mungkin nggak ada tolong menolong. Jadi dengan adanya kesulitan itu adalah berkah. Akhirnya kehidupan berjalan, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Kalau manusia tidak diciptakan dalam kesulitan, mungkin ya, kalau manusia itu berdoa, kamu mau minta tolong apa lagi, orang kamu nggak kesulitan kan gitu. Karena itu, makanya dengan kesadaran itu supaya manusia itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan sama manusia, hubungan yang baik dengan alam semesta. Punya 3 kesadaran, dhaif, fakir, dan fil kabat, manusia ini. Saya kira cukup. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow jalan, slow. Slow jalan. Harap
putih bro, tuh merah putih, nasionalisme. Yang haus jangan